إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bersyukur dan memuji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada kita nikmat yang tak terhingga banyaknya dan tak terhingga besarnya, di mana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan hidup hingga saat ini. Di hari yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla gerakkan diri kita. Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah kita untuk menuju ke rumah Allah, melaksanakan ibadah dan ubudiyah kepadanya semata. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita ketakwaan dimanapun dan kapanpun kita berada. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan khatib wasiatkan untuk diri khatib dan kita semua sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya wasiatkan kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada kita. Allah katakan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Maka tingkatlah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pun katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kita dengan beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah setiap perbuatan burukmu dengan perbuatan baik yang semoga itu bisa menghapusnya. Bergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka sungguh di antara penciptaan terbesar Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini tak lain dan tak bukan adalah agar mereka beribadah kepada Allah semata. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuperintahkan jin dan manusia, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Para ulama mengatakan liwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Inilah puncak daripada visi atau misi penciptaan manusia dan diutusnya para rasul ke atas muka bumi ini. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, merealisasikan takwa adalah suatu hal yang tidak selalu mudah. Setiap hamba membutuhkan sarana untuk menggapainya. Maka bagi siapa yang memiliki sarana tersebut, sampailah dia kepada puncak ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sarana yang dimaksud adalah bertafaqquh fiddin, yaitu memahami agama dengan baik. Maka tidaklah mungkin seorang dapat merealisasikan takwa dalam kehidupan sekiranya dia tidak memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka adalah suatu keniscayaan dan kewajiban bagi seorang hamba
untuk senantiasa mempelajari Islam dengan baik dan benar, mengangkat kejahiliaan tentang Islam ini dari dalam dirinya. Karena tanpa ilmu yang benar, bagaimana mungkin takwa dapat direalisasikan dalam kehidupan. Dalam hal ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Orang yang dia dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan Allah mudahkan dia untuk yufaqihu fid-din, memahami agama ini dengan baik. Maka siapa yang terkumpul di dalamnya kebaikan, maka pasti akan terkumpul di dalamnya ilmu yang benar tentang Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan jaminan bagi mereka yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yaitu kemudahan untuk meniti jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan yang dengan itu dia memperoleh ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya dengan jalan tersebut jalan menuju surga. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka daripada itu, bertafaqquh fiddin, memahami agama dengan baik dan belajar Islam adalah dua kewajiban yang harus kita lakukan. Dalam sebuah kaidah disebutkan, ma la yatimmu bihil wajib fahuwal wajib. Sesuatu yang dengannya itu akan terpenuhi perkara wajib, maka perkara itu pun menjadi suatu yang wajib. Belajar agama dan bertafaqquh fiddin adalah sarana untuk merealisasikan takwa kepada Allah, maka dia wajib kita laksanakan. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan di antara puncak-puncak ketakwaan seorang adalah dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, meyakini bahawa tiada ilah kecuali Allah Azza wa Jalla, memahami hakikat dengan benar tentang kalimat la ilaha illallah, tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Inilah puncak ketakwaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi mereka yang senantiasa mentauhidkan Allah sepanjang hidupnya dan tidak mati dalam keadaan syirik kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Begitupun dengan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, kita meyakini dengan benar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Azza wa Jalla. Maka konsekuensinya kita percaya dengan apa yang beliau sampaikan, kita benarkan apa yang beliau khabarkan, kita cintai apa yang beliau cintai, kita laksanakan segala perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Kemudian beristiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Mengapa baginda Nabi yang menjadi patokan? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dibaringi oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan wahyu, maka wajib bagi kita untuk berpatokan selalu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an bahkan dikatakan bahawa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda cinta kepada Allah. Berittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kita cinta kepada Allah. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, maka ikutilah aku. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah dan kalian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian setelah kita memahami makna dan merealisasikan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang harus kita lakukan juga adalah menjaga pilar-pilar Islam. Tentu yang dimaksud adalah menjaga salat 5 waktu, kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah mungkin orang itu mengatakan dirinya bertakwa kepada Allah sementara dia masih lalai dari melaksanakan salat ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolak ukur keimanan kita kepada Allah adalah dilihat bagaimana kita menjaga salat, terutama bagi kaum laki-laki. Hendaklah melaksanakan salat
berjamaah di masjid bersama-sama, karena di dalamnya terkandung pahala yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla dan akan menghilangkan dari diri kita kemunafikan. Masyarul muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ra'su hadzal amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa sinamu zarwatihi az-zakah." Kata Nabiullah Muhammad sallallahu al-jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pokok perkara agama ini adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah salat, sementara puncak kejayaannya ada pada jihad fisabilillah. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Setelah itu kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kewajiban kita kepada Allah dengan menjaga diri kita dari mengikuti hawa nafsu, karena sesungguhnya tidak ada yang diajak oleh hawa nafsu melainkan berujung kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Kemudian yang terakhir, hendaklah kita menunaikan zakat bagi mereka yang telah berkewajiban untuk menunaikan zakat. Maka sungguhlah naif ketika orang memberikan perhatian yang besar terhadap sedekah dan infak, tetapi lalai dari melaksanakan zakat. Ibarat kata, orang yang sibuk dengan solat malamnya, tapi dia lalai dengan solat subuhnya. Sungguh suatu orang yang beriman, seseorang yang beriman dan berilmu, dia akan mendahulukan suatu yang wajib di antara yang lainnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal Islama buniya ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hijjil bait." Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Islam dibangun atas 5 perkara, atas 5 pilar: bersyahadat la ilaha illallah, menunaikan salat, menunaikan zakat, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, serta hijjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fattaqullaha ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Masyarul muslimin ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ketahuilah bahwasanya kita tidak akan selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla kecuali dengan kita beriman dan bertakwa kepadanya. Dan sungguh untuk mencapai takwa dan iman kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita berbekal diri sebelum kita menghadap kepadanya. Di antara bekal-bekal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, al-ilmu sahih an-nafi', ilmu yang benar dan bermanfaat. Sungguh ilmu yang benar dan bermanfaat akan menjadi penyelamat bagi kehidupan seseorang. Kita kaum muslimin yang Allah muliakan, seberapa banyak pun ilmu yang telah Allah berikan pada kita saat ini, sungguh kita masih butuh akan ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dengan mengatakan, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Maka pelajarilah Islam dengan baik, pelajarilah agama ini dengan baik, bersabarlah di atasnya, berbuka dirilah kita akannya. Jikalau itu adalah suatu yang benar, terimalah. Jikalau itu adalah suatu yang salah, maka hendaklah kita perbaiki demi keselamatan dunia dan akhirat kita. Kemudian hal yang kedua, hendaklah kita selalu merasa mawas diri, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, muraqabatullah. Allah katakan, wa inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu itu senantiasa mengawasi. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, Allah Azza wa Jalla mengetahui setiap perbuatan dan amalan kita.
dan Allah Azza wa Jalla pasti akan membalasi setiap perbuatan dan amalan kita. Maka beruntung orang-orang yang mengisi hari-hari dan malam-malam mereka dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita usia yang panjang dalam kebaikan dan ketaatan. Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada kita ketakwaan lahir dan batin yang tiada di dalamnya kemunafikan, kefasikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة ويقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.